Selamat siang teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfian Kasbogo dengan NIM 6211421108 dari Prodi Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan proyek akhir dari tugas filsafat olahraga, yakni mewawancarai salah satu mahasiswa filsafat Universitas Islam Negeri Salatiga, ya Mas? Ya. Yakni Mas Calvin. Langsung ke pertanyaan pertama. Ada seorang pepatah mengatakan mens sana in corpore sano, atau dalam bahasa Indonesianya yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Menurut Mas Calvin sendiri, tubuh yang sehat itu bagaimana dan jiwa yang kuat itu seperti apa? Jadi kalau kita tarik ke sejarah filsafat, tubuh itu berkaitan dengan apa yang dikenal sebagai materialisme, dan jiwa itu apa yang disebut sebagai spiritualisme. Jadi tubuh yang sehat atau materialisme yang kuat adalah ketika tubuh itu sendiri tidak mengalami kerusakan-kerusakan seperti cedera, seperti sakit, seperti misalnya memar atau tergores. Itu sudah tergolong tubuh yang sehat. Kalau jiwa yang kuat sendiri berkaitan dengan olahraga, itu menurut saya adalah tentang kebahagiaan. Jadi ketika seseorang, misalnya saya sendiri kan saya juga suka olahraga. Kalau lagi gak mood, lagi bad mood gitu, ada ajakan futsal, terus jadi seneng, jadi jiwanya itu tenang, seneng. Nah, menurut saya jiwa yang kuat itu letaknya ada di kebahagiaan itu. Tapi kan tadi sebenarnya tujuan dasar dari olahraga adalah mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Tetapi bagaimana dengan olahraga bela diri yang mungkin ada kontak fisik yang dapat menyebabkan cedera atau hal-hal negatif yang lain? Apakah tujuan utama dari olahraga tadi tercapai? Iya. Jadi menurut saya tujuannya tentang menyehatkan itu tetap ada poin yang tercapai dan ada yang nggak tercapai, Mas. Karena ketika kita bela diri misalnya, itu beberapa kalori pasti terbakar. Terus kerja jantung pasti juga terlatih, pernafasan, terus kontrol emosi juga terlatih. Tapi di sisi lain, cedera itu sendiri menurut saya adalah resiko dari olahraga itu sendiri. Nggak cuma olahraga sih, cedera itu resiko dari segala kegiatan fisik. Misalnya kita naik motor jatuh, itu kan bukan olahraga tapi bisa menyebabkan cedera. Jadi itu konsekuensi logis saja kalau cedera. Kalau menyehatkan, tetap menyehatkan, tapi konsekuensi dari olahraga itu tetap ada gitu. Berarti di setiap kegiatan tuh ada konsekuensinya tersendiri. Selanjutnya mengenai pertandingan olahraga, kan secara tidak langsung itu kan sebuah pertandingan olahraga itu kan untuk mencari siapa yang terbaik atau terkuat kan. Dan ketika kita sudah menemukan siapa yang terkuat, secara tidak langsung orang yang terkuat tersebut kadang memiliki sifat sombong, yang biasanya dia beranggapan aku lebih baik daripada kalian. Berarti kalau saya tarik kesimpulan, sebuah pertandingan olahraga itu adalah ajang untuk menunjukkan sifat sombong mereka. Menurut Mas Calvin bagaimana? Menurut saya enggak gitu sih, Mas. Itu tergantung orangnya. Itu kan masalah personal issues-nya orang-orang. Jadi misalnya kita kan suka olahraga juga nih. Mungkin antara saya dan Mas beda orientasi tentang apa itu olahraga. Tapi kan olahraga itu sendiri pada dasarnya punya tujuan, yaitu menyehatkan, membugarkan, bisa membahagiakan, mens sana in corpore sano tadi. Tapi si pelaku olahraga itu kadang menggunakan atau melakukan olahraga itu sesuai dengan apa yang ia inginkan. Misalnya mencari uang, mendapat apresiasi. Itu kan masalah pribadi mereka. Jadi tidak dapat disatukan dengan tujuan luhur olahraga itu sendiri. Berarti setiap manusia itu mempunyai ambisinya sendiri-sendiri. Ya, betul. Dan masih terkait dengan pertandingan tadi, di dalam sebuah pertandingan olahraga kan
ada orang yang berpendapat terdapat juara 1, 2, dan 3. Tetapi menurut saya sendiri itu seorang juara itu hanya ada satu. Dan yang berarti seorang juara itu dia dapat menaklukkan semua rintangan dan halangan yang dihadapi. Sedangkan kalau ada juara 2, berarti masih ada halangan atau rintangan yang belum dia selesaikan. Menurut Mas Khalid sendiri, bagaimana tentang juara 2 dan 3 tersebut? Kalau soal juara, menurutku gini, juara itu cuma apresiasi simbolik yang dikasih oleh misalnya panitia lomba untuk kita supaya lebih semangat dan lain-lain. Itu tidak termasuk dalam tujuan olahraga pada awalnya. Jadi itu cuma apresiasi doang masalah juara 1, 2, 3. Tapi kadang kan misalnya kita ada di turnamen yang sama nih Mas. Ya. Terus masnya juara 1, saya nggak juara. Tapi kan saya bisa menganggap bahwa saya juara untuk diri saya sendiri. Oh, iya. Jadi juara 1, 2, 3 itu cuma apresiasi simbolik doang. Orang bisa beranggapan bahwa dia adalah juara bagi dirinya sendiri. Ketika dia sudah melampaui batasnya. Ya. Udah usaha, udah ngapain gitu, dia bisa menganggap bahwa dia udah juara. Dan pertanyaan yang terakhir, ada di dalam Alkitab di bab 2 Timotius pasal 2 ayat 5 mengatakan bahwa seseorang dalam pertandingan tidak akan dimahkotai kalau dia bertanding tidak sesuai dengan aturan. Hal ini agak bertolak belakang dengan pertandingan olahraga zaman sekarang, Mas. Karena banyak sekali kecurangan yang dilakukan oleh para atlet seperti penggunaan doping, pengaturan skor, dan lain-lain. Menurut Mas Khalid sendiri, gimana pandangan Anda tentang hal tersebut? Kalau soal itu, mungkin ada beberapa orang yang udah menggeserkan idealisme olahraga yang di awal tadi, Mas. Jadi ini udah soal ambisi dan obsesi. Kan tadi awalnya olahraga itu tujuannya mensana in corpore sano kan. Iya. Tapi karena ada iming-iming uang, ada iming-iming jabatan, terus misalnya sekarang ada iming-iming viral dan lain-lain. Iya. Itu menjadikan orang itu terobsesi untuk menang lah, untuk jadi juara lah atau apalah pokoknya. Jadi tujuan luhur olahraga bergeser. Padahal awalnya nggak gitu. Saya menyebutnya itu orang terjebak dalam obsesi dan ambisi dan keluar dari jalur passionnya. Misalnya gini, saya tuh kalau futsal diajakin main gitu nggak dibayar nggak apa-apa karena saya suka gitu. Kalau dibayar pun ya alhamdulillah, nggak dibayar ya udah nggak apa-apa. Tapi kan ada orang kadang menghalalkan segala cara untuk mendapat uang itu, mendapat pangkat itu. Menurut saya itu udah ngegeserin makna luhur olahraga tadi. Makna asli dari olahraga. Iya. Berarti kalau saya tarik kesimpulan itu, tujuan utama dari olahraga itu mendapatkan tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat tadi. Mengenai pertandingan olahraga itu berarti sebuah perkembangan dari olahraga tersebut ya, Mas? Iya, sebenarnya kan adanya pertandingan itu untuk mempersatukan kan, bukan iya. memecah dan lain-lain. Mungkin hanya 5 pertanyaan itu, Mas. Oke. Demikian wawancara yang telah saya lakukan. Apabila masih ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.